Buat teman-teman semua, dimanapun berada, kembali lagi dengan saya Frank Kutoruk. Baru-baru ini beredar mengenai surat edaran yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta mengenai himbauan kepada ASN dan non-ASN untuk melaksanakan sholat Id di Jakarta International Stadium. Di sini saya melihat berdasarkan surat edaran yang beredar, ini memang Anies Baswedan tidak jerah untuk melaksanakan ataupun menggunakan isu agama untuk menaikkan popularitas dia sebagai politisi, di mana memang Anies Baswedan ini digadang-gadang ingin maju sebagai capres. Di tahun 2017 itu pendukung Anies Baswedan ini kerap menggunakan isu-isu agama, isu-isu golongan, isu suku untuk bertarung melawan Ahok waktu itu di tahun 2017 sewaktu Pilgub DKI Jakarta. Dan di sini saya melihat juga melalui JIS ini dia ingin mempopulerkan namanya. Ingin di JIS ini sholat ramai agar namanya bisa diketahui orang ataupun namanya semakin populer. Karena memang di lembaga survei baru-baru ini Anies Baswedan itu nomor urut 3 sebagai kandidat capres terkuat. Dan apabila kita lihat antara niatnya Anies Baswedan ingin sebagai capres, ya kan, dengan jabatan dia saat ini sebagai gubernur sebentar lagi akan selesai, akan habis masa baktinya sebelum tahun 2024, maka melalui JIS ini menurut saya dia ingin menaikkan namanya agar masyarakat bisa melihat bahwasanya inilah karya saya JIS dan saya layak jadi capres. Sebenarnya masalah sholat ini tidak masalah, mau sholat di mana, mau di JIS, mau di masjid, itu tidak masalah. Tetapi melalui himbauan ini seakan-akan di himbauan ini ada kewajiban para ASN ini untuk hadir sholat Id di Jakarta International Stadium ini. Kenapa saya katakan di sana seperti kewajiban? Karena di dalam surat edaran ini di sini dituliskan bahwasanya mengisi daftar hadir manual dan membawa keluarga. Membawa keluarga dan mengisi daftar hadir. Untuk apa diisi daftar hadir? Apabila tidak hadir, apakah ada sanksi atau bagaimana, kan itu dia. Akibat adanya daftar hadir inilah saya rasa ini merupakan keharusan bagi ASN dan non-ASN untuk hadir untuk sholat Id di Jakarta International Stadium ini. Ini kan luar biasa. Apabila memang tidak ada imbauan ini ataupun surat edaran ini, mungkin yang sholat Id di JIS itu tidak sebanyak yang sewaktu sholat Id kemarin. Bahkan setengahnya kurasa itu yang akan hadir. Pemprov DKI juga beralasan bahwasanya sholat Id di JIS dilaksanakan itu karena memang di kantor bupati, wali kota ataupun kecamatan itu tidak dilaksanakan sholat Id, melainkan dibuat satu titik yaitu di JIS untuk melaksanakan sholat Id ini. Ini kan kesian apabila memang tidak kewajiban untuk hadir sholat di JIS ini ataupun tidak menggunakan surat edaran ini, mungkin ASN ini yang di DKI Jakarta bisa melaksanakan sholat Id di sekitar masjid dekat rumah dia ataupun di tempat-tempat dia lagi berada, kan itu dia, ataupun sedang pulang kampung, di sana dilaksanakan sholat Idnya. Tetapi melalui surat edaran ini seakan-akan ada kewajiban lah menurut saya, sehingga memang JIS ini ramai. Dan inilah menurut saya bekal Anies Baswedan melalui JIS ini untuk bisa dipublikasikan. Nih keren nih, di JIS sholat Id ramai. Nah inilah yang selama ini dibangga-banggakan, yaitu Jakarta International Stadium dan Formula E. Inilah yang dibangga-banggakan Anies Baswedan, mengingat memang masa jabatannya akan berakhir
Tidak ada yang bisa dipamerkan selain JIS dan Formula E. Sehingga wajar apabila memang tahun ini merupakan tahun terakhir menurut saya untuk dia menjabat selaku gubernur. Sehingga memang momentum ini perlu dimanfaatkan melalui JIS untuk menaikkan namanya, untuk melihat, masyarakat bisa melihat inilah JIS yang saya bangun dan saya bisa layak jadi presiden. Sebenarnya memang siapapun masyarakat Indonesia yang terkhususnya sejak lahir sudah warga negara Indonesia, itu berhak untuk menjadi calon presiden ataupun wakil presiden ataupun menjabat di pemerintahan di Indonesia. Tetapi di sini yang sangat disayangkan apabila nantinya di Pilpres ini masih menggunakan isu agama, isu suku atau golongan. Ini kan membuat Indonesia semakin panas. Sedangkan di DKI saja isu-isu yang seperti itu digunakan, itu terasa panasnya itu sampai ke seluruh Indonesia. Apalagi nanti digunakan di dalam Pilpres. Ini menjadi pemecah belah juga. Di DKI Jakarta aja udah kubu-kubuan antara kampret dan cebong kan itu ya. Inilah harusnya apabila memang Anies Baswedan ingin menaikkan popularitasnya, harusnya karya yang baik lah, bukan menggunakan isu-isu seperti ini. Ini kan saya melihat, menurut saya ya, isunya ini dia memanfaatkan JIS ini untuk menaikkan popularitas nama dia, agar nama dia tetap masih eksis meskipun nantinya dia tidak menjabat sebagai gubernur nantinya. Habis masa jabatannya selaku gubernur, dia berharap nama dia masih tetap eksis di kancah perpolitikan nasional. Meskipun begitu, menurut saya kita tetap berpikiran positif. Meskipun Pemprov DKI Jakarta melalui pembelaannya tidak ingin mengumpulkan massa di JIS, ya itu pembelaan mereka lah. Mengenai viralnya surat edaran ini, di mana juga banyak pro dan kontranya, marilah kita sama-sama berpikiran positif. Memang bahwasanya yang hadir sholat di JIS ini merupakan niat baik dari para jemaah yang hadir, bukan karena ada paksaan ataupun karena surat edaran ini mereka hadir ke sana. Tetapi meskipun begitu nantinya, saya juga berharap siapapun orangnya, siapapun yang ingin maju untuk menjabat sesuatu jabatan di Indonesia ataupun menjadi calon presiden di Indonesia, janganlah menggunakan isu agama, janganlah menggunakan isu suku. Marilah berkompetisi di dalam berpolitik ya dengan karya agar dikenal masyarakat, bukan menggunakan isu agama ataupun suku. Itu tidak baik. Siapapun nantinya orang yang menggunakan isu ini, isu agama atau isu suku, golongan, sebisanya kita harus cegah ini di tahun 2024 agar tidak terjadi seperti di DKI Jakarta yang memanas karena isu agama, isu suku. Mari sama-sama kita menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini untuk tetap bisa bertahan dan demi kita semua masyarakat Indonesia. Sekian, saya ucapkan terima kasih.